Ya kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis debat pun kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang udah nggak, tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa udah biarin aja Mas, sabar-sabar aja. Gitu udah selesai. Nggak ada masalah. TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden, judi online, sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi, udah dah. Jadi sekali lagi karena National Foraveno tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahu lah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah Bang, tapi belum kaya kayak Bang Hotman. Menuju 11-12. Lu kayaknya dari mana sih? Cuma jadi biar mereka pada dengar, lu kaya dari mana? Yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Bang, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah Bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa Bang, saya ini biasa di beritain hoax, cewek-cewek, ini, itu, sama lah. Gua nggak pernah dong. Nggak, sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah tobat hari ini. Hari ini doang, besok kamu lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasi enggak. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya bukan tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan rans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari nih ya, kasih kado. Makasih Bang. Mbak, umur kita sama? Tidak beda, 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah, ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin. Ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans, dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press call bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya di situ juga udah preskon juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO, doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang
ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itu loh, Bang. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk. Misalnya hasil korupsi, kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu, entah siapa yang koruptor yang dapat duit kasih gitu, nggak ada. Jadi semuanya adalah omongan kosong, ya, semuanya omongan kosong, ya, itu aja. Iya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal. Berapapun yang saya dapatkan juga dia bersyukur aja, bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini ya janganlah, apalagi kita juga sadar kok ini tahunnya pemilu dan ini kan saya juga memang menjadi salah satu garda terdepan masuk lingkaran ring 1 untuk salah satu paslon. Jadi sebelum aku masuk emang dikasih tahu, wah yakin lo masuk sedalam ini nanti pasti ada begini-begini. Ya aku kan ini pengalaman pertama, akhirnya benar-benar juga kena, tapi ya memang tidak benar adanya buat saya. Jadi ya saya nggak apa-apa, saya akan maju terus. Yang penting saya juga untuk semuanya lah, generasi-generasi muda apapun itu, ayo kita semangat maju terus. Apalagi juga ini pemilu ya, kita mudah-mudahan pemilunya damai, semua juga tetap semangat bekerja, semangat untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Di samping harta kamu di Trans, apalagi harta kamu biar orang tahu, kau punya klub di Bali. Ada. Namanya apa? Ada Mari Beach Club. Apa? Mari Beach Club. Kalah sama klub gua. Iya, gua tahu. Jadi dia mau Iya, tapi kan beda. Abang kan klub malam, kalau aku di pantai aja santai-santai. Dulu. Tapi cewek gua bukan juga banyak. Enggak, Lu punya klub malam juga. Ada di Peak baru. Tapi baru buka seminggu sekali. Ada lagi klub dia. Ada. Kita punya klub 57, kalah lagi loh. Ini sabar, gua kan baru buka sekarang. Mobil tapi banyakan gua. Oh iya, kalau itu benar. Istri kami tetap sama. Iya. Tapi kelakuan kami sama. Ya tapi itulah, aku juga mengucapkan terima kasih sama Bang Hotman, karena Bang Hotman ini setiap kali aku punya masalah dia selalu mengirimkan kalau ada berita-berita. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Ini Abang ini habis dansa 3 hari 3 malam di Bali. Semalam ini sakit panas dingin. Untung ya Bang minum obat Bang, jangan sampai nggak datang Bang. Datang. Makasih Bang. Thank you. Ya, jadi ada teman. Nah ini sahabat saya Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan bersaudara lah. Dia tahu banget uang masuknya Rans karena dia juga jadi salah satu corporate-nya lawyernya perusahaan saya. Dia tahu persis. Mungkin ada yang boleh sampaikan. Ya, pastikan dulu sebelum kau jawab. Ada berapa puluh kali dia kirim transfer ke cewek untuk skincare. Pastikan dulu, jangan salah ngomong. Kalau nggak ada, pura-pura nggak tahu aja. Kalau transfer itu cash gitu. Dibocorin deh. Aduh. Wah, nanti Yang paling menjelaskan aja ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang uangnya, pakai mic dong. Uangnya Nah, udah bisa ya. Jadi menjelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga didirikan dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Ya, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Jadi secara garisannya, secara bisnis, secara core-nya itu kita sudah bagi tidak main di entertainment saja, tapi di semua lini bisnis juga kita sudah bikin platform yang berbadan hukum. Jadi ya, kita udah setting sebenarnya semuanya dari mulai holding company, dari mulai anak perusahaan, semua itu sudah tersusun dan terstruktur dengan baik. Makanya Rans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar, makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, Bang ya.
harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, nanti ada instansi-instansi terkait nanti yang akan mungkin klarifikasi bang. Makanya kayak OJK kan coba suratin BNI, cek keluarkan ini. Buat kita open aja, buka aja. Kalau memang ada yang wajar, tolong dibuktikan saja. Ya intinya saya pengen baik-baik aja lah, saya nggak pengen punya musuh. Ataupun kita juga kerja keras dari kecil sampai sekarang. Ya apapun yang saya dapetin saya bersyukur aja. Oke, silakan pertanyaan. Ya lanjut. Dari mana? Pertanyaan. Dari rumah. Mohon disebutkan Kenapa? nama dan medianya dari mana? Ah, ini MNC. Itu berita di TV lo. Kita kasih dulu ke MNC. Yang pertama memviralkan ini. Apa pertanyaan? Mana narsum kenapa nggak bawa? Saya wawancara bang. Bukan, bawa narsum mana? National Corruption Board. Hah? Pertanyaannya bang. Iya, Pak. Raffi, ini kan nggak ada buktinya ya. Nanti kedepannya akan mengambil langkah hukum nggak sih untuk melaporkan balik oknum-oknum yang sudah memfitnah AA sendiri? Enggak lah, aku tuh enggak, aku bukannya dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, nggak kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Kalau kita lapor, media lagi yang untung. Kita jadi habis waktu, kita kan cari makan kan? Iya, kadang cari Kagak, sampai sekarang ini belum kalau ada aku rencana. enggak lah, aku mau orangnya cuman mau klarifikasi. Silakan aja terus berkuar-kuar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enak juga ada Pak Menteri. Aduh, kita ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses, ya nggak? Ya doain lah. Ya doain lah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Ayo. Di mana? Dari laki-laki, ayo. Laki-laki? Saya dari Indoposto Pak. Apa? Saya Ferry dari Indoposto. Indoposto. Iya, jadi begini Pak, karena ini kan seorang publik figur dan isu ini kan sudah mempengaruhi kredibilitas gitu. Keyakinan apa yang bisa diberikan kepada publik bahwasannya Raffi itu tidak terlibat? Siapa yang nuduh, dia udah punya buktikan. Kan kita makanya kita udah seminggu kita tantang nggak datang. Dia mau gimana? Dia udah cerita kesuksesan dia. Emang benar kok ya kan? Lu nggak lihat dia tiap hari ada di TV, tiap hari ada di pagi. Itu kan dapat duit, udah berpuluh-puluh tahun. Jadi itu buktinya ya. Konsisten dia. Trans itu dapat MT berapa ratus miliar itu masuknya. Ya, benar. Jadi sekarang membuktikan ya. Dia menyerahkan apa adanya. Sekarang ada yang nggak buktinya, makanya kita pancing itu, tapi nggak berani karena di berita itu pun itu katanya. Kami dapat telepon katanya. Parah lu. Dan Jelas ya? Ya, ada lagi? Di Siapa sebelah nih? sana Mas? Saya Raffi Faris dari TV One. Dengan ada yang beranggapan ada unsur politik di belakangnya, anggapannya gimana? Ya, nggak apa-apa, cuman intinya apa ya, politik ini, ayolah politik yang damai aja. Atau juga ya saya bukan politisi, saya hanya ada di garda terdepan salah satu paslon. Ya mungkin nih ya. seragam sama nih, sengaja nih. Oh iya benar ya. Emang Prabowo kilin gue 20 tahun. Sahabatnya nih. Ya, Emang benar kok, bukan bercanda itu. Tapi gue nggak mau jadi menteri, dia pun nggak mau jadi menteri. Enakan dansa terus. ya ibaratnya kita janganlah, maksudnya kalau menyerang itu menyerang yang sehat aja, berpolitik itu berpolitik yang sehat. Apalagi ini kan mau 14 Februari ini udah deket banget. Jadi hoaxnya nih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab suka terlalu berlebihan gitu. Jadi tapi juga saya yakin lah masyarakat juga udah pintar, udah netizen apalagi udah pintar, sudah bisa menilai kok mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Jadi inti jawabannya, orang itu tidak bertanggung jawab, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Tapi setuju ada unsur politik di belakangnya. Ya mungkin, tapi makanya saya tidak mau menduga-duga, saya tidak mau memikir ini enggak, udahlah saya cuma mau mengklarifikasi aja. Saya juga nggak mau lebar-lebar, nggak mau jadi panjang-panjang. Udah saya ngomong begini biar dari dulu saya jarang banget
press con kecuali masalah launching produk. Betul. Lanjut Bang, boleh ya? Ya silakan. Ya, selanjutnya. Di sini. Ya silakan. Ya. Aku dari Saya Betapa Kita Setuju mau nanya nih kan tadi bilang kerja keras dari umur 13 tahun mungkin sampai ada di tingkat tahun seperti ini nih. Mungkin bisa tolong dijabarin mungkin rate per syuting itu berapa sih Penting itu penting. Parah lo. Mungkin kan transparan gitu Yang enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu. Tapi kalau misalnya honor saya sekian biasanya itu ada yang nawarin. Ikut dong gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon. Tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam. Oh sejam. Gue juga kan saya ngomong tahu gua. Hitung aja 20 tahun udah berapa Lamborghini tuh. Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta 150 juta sehari kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar nggak sih? Satu gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa setengah M? Ya kan 1 minggu libur. Nah itu baru lah, 20 hari lah. Itu baru yang ringan-ringan kan? Iya. Tapi tetap belum sanggup beli berlian gua. Ada lagi silakan. Ada lagi? Silakan di depan, ya Mbak. Investigasi, gimana kan nggak mau lapor nih, tapi untuk orangnya tersebut gimana minta, harus ada permintaan maaf maka Bang Osman sendiri kan terus apa? Kita mah nggak gila-gila maaf, enggak. Saya makanya saya tidak mau menduga, saya tidak mau, udah enggak. Saya cuma mau klarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien saya, klien kayak gue pengacara, banyak klien saya, banyak klien iklan, ya, klien perusahaan saya, kolega-kolega mereka mempertanyakan, jadi takut kan? Mereka kan jadi takut mau kerja sama saya ataupun gara-gara diberitain ini mau pakai jasa saya. Ini aja intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh itu. Semakin lu menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gonggong terus. Kalau lu bosan lihat lu, yang lain dulu. Satu lagi, oke, satu lagi pertanyaan mungkin yang lain. Di mana? Sebelah sana? Oke, Mbak. Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Jadi kan minggu IPO ya, itu kira-kira ada berapa Nanti itu 2 tahun 3 tahun lagi lah. Ini memang lagi persiapan. Kira-kira kan. Nanti kita bicarakan nanti. Hah? Nilai ini yang penting klarifikasi dulu. Kondisi saham kita Mas? Hah? Satu lagi? Nanti sahamnya orang kan belum IPO-nya. apa naikin dan Belum kan Pak? Nggak paham. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah sini? Bawah? Oke. Namanya siapa Mbak? Dari media mana? Saya Hana dari Grid ID. Kan tadi bilang klien pada mau maju mundur jadinya. Mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien pasti percaya sama saya dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien saya, membuat hati mereka pun tenang. Ya saya speak up, itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi kan yang udah dialami? Belum terjadi. Malah makin tok. Ya, sudah ya teman-teman wartawan, sepertinya waktunya hanya sampai sini saja. Maaf ya Mas, sudah terbatas, tapi kita akan pertemukan dengan lain waktu lagi. Semoga tidak ada pemberitaan ini lagi ya. Masih boleh nih satu lagi kan? Satu lagi masih boleh. Ada nggak Oke. kalau biar puas? Satu lagi, oke. Kalau gitu, Sekali lagi saya mau tanya lagi, ada nggak di sini perwakilan National Corruption Watch? Mari kita bicara terbuka. Kalau bisa kau buktikan, langsung kita promosikan kau jadi ketua KPK. langsung. Kita mendukung bagi orang yang berprestasi, kita mendukung.
Jadi dari National Corruption silakan datang ke sini. Kalau membuktikan langsung kita promosikan kamu jadi ketua KPK. Apalagi nanti kalau sampai menang calon kita ya. Jadi masih ada nggak ada ya? Masih ada satu lagi. Ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Biar orang tahu nih. Kita nunggu seminggu. Kamu wakil National Corruption. Ini nggak ada yang tahu. Jadi kenapa dong menuduh begitu tapi nggak berani datang? Katanya ada yang lagi bilang nantang Hotman berdebat. Gimana lu nantang? Gua udah 40 tahun jadi sukses jadi pengacara. Lu siapa? Ayo nantang debat apa kalau nggak ada bukti apa yang ditantang gitu loh? Betul. Mana ada di media tuh mau nantang Hotman berdebat biar lu masuk TV ya nggak apa-apa deh, nanti gua bawa lu masuk TV tiap hari. Tapi kalau datang nggak ada nih nantang Hotman berdebat sekarang lah. Inilah arenanya di hadapan semua media, tapi nggak ada yang berani datang juga. Kalau gitu, kalau dia ngomong lagi kita sepakat ya, cuekin aja ya. Ya. Cuekin aja. Iya, saya juga nggak mau berlarut-larut. Kalau saya mau move on, Bang, banyak pekerjaan saya dan saya masih pengen kerja, bukan mengurusi hal-hal. Kita kerja keras dan berdansa terus. Nah, nggak pernah ngajak gua. Saingan dia kalau pabrik ini, kalau dansa malam dia punya klub sendiri, saya punya klub sendiri. Sorry ya. Sorry ya. Ini nggak ada ya. Jadi udah jelas nih perwakilan dari National Corruption nggak ada yang datang dan nggak berani datang. Kalau ada masih koar-koar ya udahlah. Nikmatin aja sendiri, nggak akan kami tanggapi lagi. Gua cuekin lo. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Baju kuning. Saya sampai Bang dari Tempo Bang. Tapi mau tanya sama Abang, kan kemarin Abang juga tadi ada statement bahwa Abang itu kan terafiliasi dengan TKN Prabowo Gibran kan Bang. Nah, dari beliau-beliau ini tokoh-tokoh dari TKN Prabowo Gibran, adakah yang menyoroti isu ini atau mungkin ada dukungan khusus untuk membackup Rafi dan Bang Hotman? Terima kasih Bang. Kalau saya sih ada beberapa. Pak Erick Thohir baru tadi saya lihat uploadan videonya, dia support saya. Pak Zulkifli Hasan juga, atau juga ya rasa-rasanya juga kemarin kalau ketemu juga udahlah itu kalau berita yang seperti itu nanti akan hilang. Ya mereka pun bilang ya kalau memang ada ya silakan buktikan. Kalau akun memang ada, mana buktinya? Jadi kalau nggak ada buktinya ya udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita terus maju terus. Saya pakai visi misinya Bang Hotman. It's my life. Benar itu. Gini loh, kalau ada buktinya, itu pasti orang udah langsung lapor ke KPK atau kemana. Berkuar-kuar aja berani. Kalau ada buktinya, ya pasti ada. Cuma karena nggak ada. Saya udah nonton itu ya. Ya juga. Dari mulai pajak lah, ya Pak Rafael lah. Tiba-tiba lari ke kemana lagi kan? Tiba-tiba katanya kampanye lah, tiba-tiba apalah dari ujung ke ujung masa nyambung terus. Nggak, tapi saya diduga. Ada yang paling memalukan lagi kata-katanya, ada yang telepon saya tadi pagi. Ada yang telepon saya tadi pagi. Lu baru satu yang telepon lu. Kami sama si Rafi di chat sama cewek ratusan nggak ngomong. Ya itu tadi tuduhannya itu. Tadi ada yang menelpon saya tentang dugaan money laundering. Cuma ngomong gitu berani masuk TV. Nih, pribadi dulu. Udah, nggak ada lagi. Sudah ya? Pak Prabowo sama Mas Gibran, apakah ada ngobrol sama Rafi atau Bang Hotman soal ini? Dari Pak Prabowo atau Mas Gibran? Nah sih ya, kalau Mas Gibran kan kemarin saya beberapa kali ketemu dan habis debat pun kemarin saya makan sama beliau. Mas Gibran juga bilang, udah nggak tenang aja, kalau memang nggak ada apa-apa udah biarin aja Mas, sabar-sabaran kok. Itu udah selesai, nggak ada masalah Pak.